nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM A1C022249. Nah, pada materi kali ini saya berperan sebagai pemateri pertama dan akan memulainya dengan judul aksi korporasi atau corporate action. Konsep dasar dari aksi korporasi merupakan kegiatan eminem yang dapat mempengaruhi struktur, posisi, kepemilikan atau jumlah efek yang beredar maupun mempengaruhi harga efek di pasaran. Aksi korporasi merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai proses yang dilakukan setelah perdagangan efek atau jasa pengelolaan aset bersama dengan kegiatan clearing dan penyelesaian transaksi efek. Nah, ada beberapa tujuan aksi dari korporasi, yaitu 1. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan, perusahaan membagikan keuangan kepada pemegang saham baik dalam bentuk dividen tunai, dividen saham, atau bentuk lainnya. Yang kedua, peningkatan modal perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham baru, obligasi, atau mencari sumber pendapatan lain untuk memperbesar modal yang dimiliki. Ketiga, merestruktur modal. Perusahaan melakukan perubahan dalam struktur modalnya seperti mengurangi jumlah saham yang beredar, mengkonversi utang menjadi ekuitas, atau melakukan buyback saham. Yang keempat, memberikan kembali atau melunasi utang. Perusahaan dapat memberikan kembali saham yang telah beredar atau buyback untuk meningkatkan nilai saham, melunasi utang guna mengurangi beban bunga. Yang kelima, merestrukturisasi kewajiban utang dengan mengeluarkan saham. Perusahaan mengganti sebagian atau seluruh utangnya dengan menerbitkan saham baru yang dapat mengurangi beban utang tetapi juga dapat mengurangi kepemilikan pemegang saham lama. Yang keenam, mengontrol, mengawasi perusahaan lain. Perusahaan melakukan aksi korporasi seperti akuisisi atau merger untuk mendapatkan kendali atas perusahaan lain, memperluas bisnis atau meningkatkan sinergi bisnis. Yang ketujuh, meningkatkan likuiditas. Perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dengan menjual aset yang tidak produktif, menerbitkan saham baru, atau mencari sumber pendapatan lain agar memiliki kas yang cukup untuk operasional. Dan kedelapan, penyebaran informasi ke investor. Perusahaan memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada investor agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak aksi korporasi. Di sini dampaknya itu ada 4. Pertama, bagi pemegang efek. Corporate action memiliki pengaruh yang signifikan bagi pemegang saham karena akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan pemegang saham, jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham, dan lainnya. Kedua, bagi harga efek. Selain memiliki akibat langsung pada neraca keuangan emiten atau pada pemegang saham, corporate action juga akan berakibat pada harga efek di pasaran. Ketiga, restrukturisasi efek. Corporate action akan mempengaruhi kondisi efek, yaitu 1. Restrukturisasi efek bersifat saham. Misalnya, berubahnya nilai nominal saham akibat stock split. Kedua, konversi efek, yaitu satu efek bisa berubah menjadi jenis efek yang lain, seperti berubahnya obligasi menjadi saham biasa, yang diakibatkan oleh eksekusi convertible bond pada saat jatuh tempo. Ketiga, subscription, yaitu hak yang dimiliki pemegang efek. Misalnya, hak memesan efek terlebih dahulu kemudian dapat ditukar menjadi jenis efek yang berbeda karena pembayaran uang yang dibayarkan reguler. Dampak yang keempat yaitu kuantitas atau jumlah saham yang beredar. Dengan corporate action berupa pengeluaran saham baru atau pembagian saham bonus atau dividen saham, maka jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak. Namun, jika corporate action berupa pembelian kembali, jumlah saham yang beredar di masyarakat menjadi berkurang. Ini dikarenakan saham kembali ke emiten. Nah, jenis korporasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tindakan korporasi wajib, di mana tindakan ini bersifat wajib yang dilakukan oleh emiten, di mana pemegang saham efek tidak memiliki pilihan apakah terlibat atau bagaimana harus terlibat dalam tindakan korporasi tersebut. Terus yang kedua, ada tindakan korporasi wajib dengan pilihan,
korporasi ini tidak memberikan pilihan, justru menawarkan pilihan kepada pemegang efek bagaimana berpartisipasi pada corporation action. Terus yang ketiga, ada tindakan korporasi sukarela, di mana partisipasi pada kegiatan ini murni didasarkan pada pemilihan pemegang saham. Yang keempat, ada multi-stage corporasi action, di mana kombinasi dua atau lebih korporasi ini sifatnya itu kompleks. Namun bagi emiten, korporasi ini merupakan kegiatan yang berisi beragam jenis interdependensi korporasi action, seperti mandatory atau option atau voluntary. Nah, dari penjelasan tadi itu, korporasi action dibagi lagi menjadi jenisnya. Yang pertama itu ada pembagian dividen. Pembagian dividen merupakan pembagian sisa laba atau keuntungan bersih bagi perusahaan yang distribusikan kepada pemegang saham berdasarkan porsi saham yang dimilikinya. Dividen sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada dividen tunai, dividen saham, dan sebagainya. Terus ada pembagian saham bonus. Saham bonus merupakan pembagian saham baru kepada pemegang efek yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten sebagai bonus atau reward. Yang ketiga, ada penawaran saham baru. Saham baru merupakan pengeluaran saham dalam rangka penambahan modal yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang di pasaran. Terus ada penambahan modal tanpa HMETD. Penambahan modal dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum. Penawaran umum wajib mengikuti peraturan nomor 9A1 tentang ketentuan umum, pengajuan pernyataan pendaftaran serta ketentuan tentang penawaran umum lainnya. Nah, tanpa melalui penawaran umum, mengumumkan tersedianya informasi kepada pemegang saham minimal 14 hari sebelum RUPS. Terus yang kelima, ada penawaran tender. Penawaran tender terdiri dari penawaran tender wajib dan penawaran tender sukarela, di mana penawaran tender wajib adalah penawaran yang membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh pengendalian baru. Sedangkan sukarela dilakukan secara sukarela oleh pihak untuk memperoleh efek bersifat ekuitas. Nah, yang keenam itu ada pemecahan nilai saham stok atau stock split. Stock split sendiri adalah pengurangan nilai nominal saham pada saham yang ada. Stock split tidak mempengaruhi nilai kapitalisasi modal secara keseluruhan. Nah, namun jumlah saham yang beredar menjadi berlipat banyak yang mengakibatkan harga saham tersebut menjadi turun di pasaran. Bagian selanjutnya yang ketujuh, pengertian konsolidasi saham. Konsolidasi saham dikenal sebagai masa di mana kondisi pasar berada dalam kondisi datar atau sideways, tidak ada kenaikan juga penurunan dari harga saham. Kondisi ini merupakan momen sebagai pencairan arah pergerakan saham yang baru. Yang ke-8, pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi adalah balas jasa atau imbal dari uang yang akan diterima oleh investor pada saat berinvestasi pada instrumen obligasi. Dalam obligasi, imbal berbentuk kupon yang mengacu pada suku bunga dengan persentase tertentu. Yang ke-9, buyback. Buyback saham adalah tindakan perusahaan untuk membeli kembali saham yang telah beredar di publik dengan tujuan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik guna menjaga likuiditas perusahaan. Selain itu, buyback saham juga menjadi langkah antisipatif terhadap penurunan harga saham karena pembelian dalam jumlah besar dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik minat mereka untuk berinvestasi kembali. Yang ke-10, transaksi material adalah transaksi bernilai signifikan dan dapat berdampak besar pada kondisi keuangan operasional atau saham perusahaan yang terdaftar atau emiten. Yang ke-11, perubahan kegiatan utama. Perubahan kegiatan utama dalam pasar modal berarti adanya perubahan signifikan dalam lini bisnis atau aktivitas utama perusahaan yang telah disetujui sebelumnya. Ini juga diatur dalam POJK nomor 17 garing POJK 04 2020. Yang ke-12, restrukturisasi perusahaan adalah
Restrukturisasi perusahaan adalah perubahan signifikan dalam struktur keuangan operasional atau bisnis suatu perusahaan terbuka atau emiten yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, daya saing, atau kelangsungan usaha. Restrukturisasi ini sering dilakukan ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Ini meningkatkan nilai pemegang saham atau menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme corporate action. Di Indonesia sendiri, aksi korporasi berkaitan dengan efek yang ditransaksikan di bursa, diadministrasikan dan diproses oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau biasa disebut dengan KSEI. Nah, KSEI sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mandatory corporate action, yaitu tindakan korporasi wajib yang tidak memerlukan tindakan atau instruksi dari pemegang rekening. Yang kedua yaitu voluntary corporate action, yaitu tindakan korporasi sukarela yang memerlukan instruksi atau respon dari pemegang rekening. Yang pertama ada indeks harga saham. Indeks harga saham atau stock price index juga disebut dengan indeks pasar saham atau stock market index. Ini dikarenakan indeks pasar saham merupakan indikator yang mencerminkan kinerja saham-saham di pasar atau indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga saham. Indeks ini berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai kinerja pasar saham, membantu investor dalam menganalisis tren pasar, serta menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan investasi. Dengan adanya indeks saham, investor dapat dengan lebih mudah menilai apakah kondisi pasar sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Yang berikut ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG atau Composite Stock Price Index menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. IHSG atau Jakarta Composite Index adalah indeks utama di Bursa Efek Indonesia yang mencerminkan pergerakan seluruh saham yang tercatat di bursa. Indeks ini pertama kali diperkenalkan pada tahap 1 April 1983 dengan nilai dasar 100. Karena mencakup semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, IHSG sering digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja pasar modal di Indonesia. Yang berikut ada indeks LQ45. Indeks LQ45 adalah indeks saham yang terdiri dari 45 emiten pilihan yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta fundamental perusahaan yang kuat. Indeks ini pertama kali diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada 24 Februari 1997. Saham-saham yang termasuk dalam LQ45 harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti memiliki nilai kapitalisasi yang besar, aktif diperdagangkan dalam jumlah yang signifikan, serta memiliki kinerja keuangan yang baik. Baik, materi selanjutnya itu indeks harga saham lainnya. Selain indeks harga saham gabungan dan indeks LQ45, Bursa Efek Indonesia juga mengeluarkan beberapa indeks harga saham lainnya yang meliputi yang pertama itu indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 pada prinsipnya sama dengan LQ45, yaitu berkaitan dengan isu likuiditas saham. Indeks Kompas 100 merupakan indeks yang terdiri dari 100 perusahaan yang dipilih berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks ini dibuat melalui kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dan Harian Kompas. Saham-saham yang masuk dalam indeks ini dievaluasi setiap 6 bulan untuk memastikan bahwa hanya saham yang memenuhi kriteria tertentu yang tetap terdaftar. Selanjutnya indeks sektoral. Indeks sektoral BI merupakan sub-indeks dari indeks harga saham gabungan. Indeks sektoral menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor. Indeks ini membantu investor dalam menilai kinerja saham di sektor tertentu. Bursa Efek Indonesia mengklarifikasikan saham ke dalam beberapa sektor utama seperti sektor energi, barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, sektor kesehatan, keuangan, dan sektor teknologi. Setiap sektor memiliki indeks sektorial masing-masing yang menunjukkan performa saham dalam sektor tersebut. Selanjutnya, Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index terdiri di atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam dan termasuk saham yang liquid. Indeks ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Saham-saham dalam indeks ini dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, seperti tidak terlibat dalam industri yang dilarang. Selanjutnya itu indeks papan pengembang.
Indeks papan utama pengembang dikeluarkan BI untuk menyediakan indikator dalam penentuan perkembangan sehari-hari yang masuk dalam masing-masing papan. Indeks papan pengembang berisi saham perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan dan memiliki potensi bertumbuh tinggi. Umumnya terdiri dari perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih kecil dibandingkan papan utama. Lebih cocok untuk investor yang mencari peluang investasi dengan potensi keuntungan lebih besar tetapi dengan risiko yang lebih tinggi. Indeks-indeks ini membantu investor dalam menilai dan memilih saham berdasarkan kriteria tertentu seperti likuiditas, sektor industri, kepatuhan terhadap prinsip syariah atau terhadap perkembangan perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari indeks harga saham lainnya. Di sini ada indeks bisnis 27 yang dimana tuh indeks yang mengacu pada 27 saham yang terpilih yang memenuhi 3 kriteria tertentu, yang dimana ada kriteria fundamental, yang kedua ada teknikal, yang ketiga ada tata kelola. Yang dimana kriteria fundamental ini mempertimbangkan dalam pemilihan saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks bisnis 27 adalah laba usaha, laba bersih atau return on asset atau ROA, ada return of equity atau ROE dan DER. Khusus untuk emiten ini di sektor perbankan akan dipertimbangkan juga faktor LDR dan CAR. Selanjutnya di sini ada kriteria teknikal yang akan mempertimbangkan dalam pemilihan saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks bisnis 27 adalah nilai, volume dan frekuensi transaksi, serta jumlah hari transaksi dan kapitalisasi pasar. Jadi yang ketiga yaitu tata kelola, yang dimana untuk meningkatkan kualitas pemilihan saham-saham yang masuk dalam indeks bisnis 27 dibentuk untuk suatu komite indeks yang anggotanya berdiri dari pakar di bidang pasar modal maupun dari akademisi. Jadi Bursa Efek Indonesia atau BIE dan Harian Bisnis Indonesia akan secara rutin memantau komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks. Yang kedua ada indeks Fevindo 25 yang dimana itu ditujukan untuk emiten kecil dan menengah. Yang ketiga ada indeks Sri Kehati yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada investor yang memiliki perhatian pada emiten yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola yang baik serta memiliki kinerja yang sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan. Selanjutnya ada indeks MNC 36 yang dimana pemilihan 36 saham berdasarkan kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan faktor-faktor fundamental. Selanjutnya ada indeks IDX 30 adalah indeks yang terdiri atas 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ 45. Saya akan melanjutkan tentang perhitungan indeks harga saham. Indeks harga saham Bursa Efek merupakan indeks yang menggunakan rata-rata tertimbang dari nilai pasar. Nilai pasar atau kapitalisasi pasar untuk suatu saham dihitung sebagai perkalian antara jumlah saham yang beredar dengan harga penutupan saham. Berikut ada satu contoh untuk perhitungannya. Pada tanggal 29 September 2020 ada 2 saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia dengan kode ABCD dan WXYZ. Dan untuk perusahaan ABCD itu mengeluarkan 2000 lembar saham dengan harga Rp100 per lembar. Dan tanggal 30 Agustus perusahaan ABCD kembali mengeluarkan 2000 lembar saham dengan harga Rp110. Dan saham WXYZ pada hari yang sama, tanggal 29 Agustus mengeluarkan 1000 lembar dengan harga Rp50 per lembar. Dan tanggal 30 saham WXYZ itu mengeluarkan 1000 lembar dengan harga Rp45 per lembar. Oke, bagaimana cara kita menghitung indeksnya? Oke, kita langsung ke jawabannya saja. Indeks sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Indeks sama dengan harga saham ABCD dikali lembar saham ABCD pada tanggal 29 September ditambah harga saham WXYZ ditambah
dikali lembar saham WXYZ pada tanggal 30 per harga saham ABCD pada tanggal 30 dikali lebar ABCD pada tanggal 30 ditambah harga saham WXYZ ditambah lembar saham WXYZ pada tanggal 30 dikali 100, ketemu indeks tanggal 30 Agustus itu sama dengan 110 buka kurung 110 dikali 2000 tutup kurung ditambah buka kurung 45 dikali 1000 tutup kurung per buka kurung 100 dikali 2000 tutup kurung ditambah buka kurung 50 dikali 1000 tutup kurung kali 100, dan ketemulah hasilnya 106, dan 106 ini merupakan indeksnya. Risiko portofolio dan return portofolio. Risiko portofolio mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau penyimpangan hasil investasi dari ekspektasi yang diharapkan. Risiko ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu yang pertama risiko sistematis dan yang kedua risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global. Sementara itu, risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat dikurangi dengan diversifikasi, seperti kegagalan manajemen atau masalah keuangan pada perusahaan tertentu. Kemudian, return portfolio. Return portfolio merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh dari kombinasi berbagai aset investasi dalam portofolio. Return ini dihitung berdasarkan bobot masing-masing aset dalam portofolio serta tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh aset tersebut. Semakin tinggi risiko yang diambil, semakin besar pula potensi return yang dapat diperoleh, sesuai dengan prinsip risk and return trade-off. Oleh karena itu, investor perlu melakukan analisis mendalam terhadap komposisi portofolio mereka agar dapat mencapai keseimbangan antara risiko dan return yang sesuai dengan tujuan investasi mereka. Materi dari teman saya itu portofolio dengan single model, yaitu model indeks tunggal merupakan model yang mengingatkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar. Model ini diciptakan oleh William Sharpe. Konsep single index model menurut Zubir adalah sebuah teknik untuk mengukur return dari resiko saham atas portofolio. Single index model membagi return dari sekuritas ke dalam dua bagian, yaitu komponen return yang unik diwakili oleh AI dan komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang mewakili BIRM. Proses portofolio menggunakan single index model yaitu expect return portofolio berdasarkan single index model, yaitu return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dan return ekspektasi individual. Yang kedua ada resiko portofolio. Itu risiko yang dihitung berdasarkan single index model yang terdiri dari dua bagian, yaitu resiko yang berhubungan dengan pasar atau market related risk dan resiko unik masing-masing perusahaan uniquers. Dan ada pula portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal, yaitu angka tersebut adalah rasio antara excess return dengan beta atau excess return to beta. Excess return to beta didefinisikan sebagai selisih return ekspektasi dengan return aktiva bebas resiko. IRB juga berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat diverifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio beta ini juga menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu resiko dan return. Dan konsep model multifaktor. Model multifaktor adalah model keuangan yang menggunakan banyak faktor dalam perhitungan untuk menjelaskan fenomena pasar atau harga aset equilibrium. Singkatnya, model multifaktor adalah salah satu alat perhitungan yang dapat membantu menjelaskan dan mengukur faktor-faktor yang berbeda yang dapat mempengaruhi imbal hasil suatu sekuritas selama satu periode tertentu. Poin selanjutnya itu adalah poin penting dalam model manufaktur.
Model multifaktor menggunakan faktor mana yang berdampak pada harga saham aset. Yang kedua, portofolio multifaktor dapat dibangun menggunakan berbagai metode yaitu pemodelan, interaksional, kombinasional, dan sekuensial. Yang ketiga, model 3 faktor Fama French adalah terkenal yang dibangun di atas modal penetapan harga aset modal yang hanya berfokus pada faktor risiko pasar dengan memasukkan faktor ukuran dan nilai. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis model multifaktor. Yang pertama, model makro ekonomi, yaitu model yang membandingkan pengembalian sekuritas dengan faktor-faktor seperti pekerjaan, inflasi, dan bunga. Yang kedua, model fundamental, yaitu model yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengembalian sekuritas dan keuangan yang mendasarnya seperti pendapatan, kapitalisasi pasar, dan tingkah hutang. Yang ketiga, model statistik adalah model yang digunakan untuk membandingkan pengembalian sekuritas yang berbeda berdasarkan kinerja statistik masing-masing sekuritas. Seringkali data historis digunakan dalam jenis permodelan ini.